Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Adila dengan NIM 1802400014. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai komunikasi publik. Di sini kita akan bahas yang pertama, yaitu pengertian komunikasi publik. Mungkin beberapa di antara kita sudah tidak asing lagi dengan istilah komunikasi publik ya, karena di era modernisasi seperti sekarang ini, komunikasi publik sudah sangat banyak sekali memberikan impact positif kepada masyarakat dan juga terutama kepada para mahasiswa. Untuk pengertian dari komunikasi publik ini sendiri, yaitu komunikasi publik merupakan sebuah penyampaian pesan, baik itu ide ataupun gagasan, yang berupa informasi ataupun ajakan. Nah, adapun sasaran daripada komunikasi publik ini ada 3. Yang pertama yaitu media sosial, yang kedua yaitu orasi, dan yang terakhir yaitu media massa. Kemudian selanjutnya ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan dalam komunikasi publik. Yang pertama yaitu komunikasi publik jauh berbeda dengan komunikasi massa. Mungkin beberapa orang mengaitkan komunikasi publik dengan komunikasi massa. Akan tetapi ada satu hal besar yang membedakan antara komunikasi publik dengan komunikasi massa. Komunikasi publik ini lebih kompleks dan juga lebih luas ketimbang komunikasi massa. Jika komunikasi massa hanya memanfaatkan media massa, akan tetapi komunikasi publik ini dia lebih kompleks dan bisa tidak melibatkan media apapun. Jadi bisa secara virtual ataupun bisa secara langsung. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu penyampaian komunikasi publik. Jadi dalam proses penyampaian komunikasi publik ada 4 hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama yaitu perencanaan. Nah, yang kedua yaitu vokal, tones, dan juga intonasi dalam berbicara. Yang ketiga yaitu memperhatikan audiens, termasuk juga di sini melakukan kontak mata dengan audiens. Kemudian yang terakhir yaitu ketepatan. Nah, dalam ketepatan ini kita dituntut untuk dapat memilih bahasa yang sesuai dengan audiens. Untuk materi yang ketiga, kita bakal ngebahas tentang konsep dasar dari komunikasi publik. Yang pertama yaitu definisi komunikasi publik. Jadi komunikasi publik ini merupakan sebuah komunikasi yang efektif yang terjalin antara komunikan dengan komunikator yang berupa publik ataupun lebih daripada dua orang. Selanjutnya yang kedua yaitu urgensi ataupun hal-hal yang penting di dalam komunikasi publik. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan kepercayaan diri. Kedua yaitu dapat menjadi sebuah wadah untuk menyampaikan ide. Yang ketiga dapat memberikan pengaruh bagi orang lain. Kemudian yang keempat dapat menjadi populer, dan yang terakhir kita bisa menjadi leader ataupun pemimpin. Selanjutnya, selain tadi urgensi, kita juga bakal ngebahas tentang hambatan. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam komunikasi publik, contohnya seperti tidak percaya diri, kemudian belum terbiasa dalam berbicara di depan publik, pemahaman yang keliru, dan kurang persiapan, sakit, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi hambatan-hambatan hambatan lain secara internal maupun secara eksternal. Konsep yang selanjutnya yaitu metode persiapan komunikasi publik secara jangka panjang. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama yaitu menumbuhkan pribadi yang sehat. Yang kedua yaitu dengan mempersiapkan pengetahuan, yaitu bisa dengan membaca, googling ataupun lain sebagainya. Kemudian yang terakhir dengan berlatih ini jelas sangat penting ya untuk persiapan jangka panjang. Kemudian selain persiapan jangka panjang, ada juga persiapan jangka pendek. Jadi dalam persiapan jangka pendek ini ada beberapa hal yang mesti juga kita perhatikan. Yang pertama yaitu kita harus menentukan metode terlebih dahulu dengan menyiapkan bahan, kemudian dengan menentukan topik dan mempersiapkan bahan, menyusun berita, dan juga melatih penyajian. Kemudian adapun tips-tips ataupun kiat untuk memilih topik dalam komunikasi publik ada beberapa. Yang pertama yaitu kita sesuaikan dengan audiens kita, dan juga kita sesuaikan dengan kemampuan kita sendiri sebagai komunikator. Kemudian yang ketiga yaitu kita sesuaikan dengan pengalaman kita dan juga pengetahuan kita, juga pengalaman dan pengetahuan daripada audiens kita.
Selanjutnya yaitu dengan memperhatikan dan menyesuaikan situasi. Selain kiat memilih topik, kemudian ada juga kiat dalam memilih penyajian bahan ataupun membahasakan bahan. Yang pertama, kita harus sesuaikan dengan EYD dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaedah di dalam Kamus Bahasa Indonesia, tentunya agar bisa dimengerti oleh semua khalayak dan semua audiens kita. Yang kedua yaitu singkat dan mudah dipahami. Yang terakhir, harus kita selipkan humor ataupun ilustrasi-ilustrasi agar nantinya komunikasi publik ini dapat menjadi efektif. Baik, mungkin demikian beberapa pembahasan singkat mengenai beberapa materi dari komunikasi publik. Tadi ada pengertian komunikasi publik, kemudian proses penyampaian komunikasi publik, dan juga beberapa konsep dasar dari komunikasi publik. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.